Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Yang saya hormati Ian selaku Staf. Yang saya hormati teman-teman peserta KPD. Hari ini di hari yang kedua luar biasa sudah bisa menempuh hari yang kedua dan alhamdulillah baunya baju juga sudah mulai baju pelatih walaupun kecut. Ini adalah pelatih yang sesungguhnya. Inilah seharusnya seorang pelatih, jadi tidak boleh berkeluh kesah begitu kata Kak Jian saat menjadi pelatih saya kala itu. Selanjutnya kami persilahkan yang hari ini meresum kegiatan. Kita mulai dari Kak Safik terlebih dahulu. Untuk meresum kegiatan hari ini, kami persilahkan Kakak. Tes, dengar gak ya? Halo, iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari kedua untuk kegiatan KPD. Hasil resum yang dapat saya sampaikan yaitu kegiatan pada hari ini diawali dari resum kegiatan hari pertama yang disampaikan oleh Warcap Sidoarjo dan diwakili oleh Kakak Bambang Wahono. Ini menjelaskan resum hari kemarin. Kemudian untuk materinya, materi yang pertama itu adalah tentang fundamental gerakan pramuka oleh Kak Mahsun Ismail dan kawan-kawan. Di situ di dalam dialognya bersama kawan-kawan pelatih, yaitu yang pertama menganalisa kegiatan pramuka di daerah masing-masing. Apakah semakin meningkat atau semakin menurun dibanding sebelumnya. Misalnya pada zaman dulu pramuka itu sangat militan, gerakan pramuka sangat militan dibanding zaman sekarang. Atau di sisi mana yang mengalami degradasi, penurunan, ataukah di sisi mana yang mengalami kemajuan atau peningkatan. Kemudian kita dapat merasakan dan menyadari sendiri jika kegiatan dalam kegiatan pramuka itu ketika waktu kursus saja. Sedangkan setelah kursus ya selesai. Sehingga ada beberapa peserta itu yang ketika tidak dapat buku panduan marah-marah, tapi setelah dapat ya malah tidak dibaca. Kemudian yang perlu dicermati sebagai calon pelatih ketika nanti setelah kursus menurut beliaunya yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, ADART Gerakan Pramuka tahun 2019, SK Kwarnas Nomor 047 dan 048 tahun 2018. Ini menjadi kitab suci bagi pelatih. Sehingga dimohon 3 hal di atas selalu dipelajari oleh setelah kursus nanti. Misalnya ada perbedaan mendasar antara Kepres tahun nomor 238 tahun 1961 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Perbedaannya diantaranya yaitu paling Kepres 31 Indonesia yang berhak melenggarkan pandu dalam pramuka. Yang sejenis dengan gerakan pramuka dilarang. Sedangkan untuk klausul ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang di dalamnya ada satuan komunitas dan gugus dharma. Sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 adalah tunggal di atas tapi plural di bawah. Di atas adalah gerakan pramuka, di bawah adalah satuan komunitas yang tidak persis satu sama lain karena memiliki kekhususan masing-masing. Kemudian ADART tahun 2019 adalah hasil keputusan Munas ke-10 Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 7 / Munas / tahun 2018.
Maka jika ada ADART yang baru, maka ADART yang lama sudah tidak berlaku lagi. Misal, sebelumnya untuk musyawarah gugus tuban dilaksanakan 3 tahun sekali, di ADART sekarang menjadi 2 tahun sekali. Begitu juga musyawarah ranting sebelumnya 5 tahun sekali, sekarang menjadi 3 tahun sekali. Kemudian di dalam dialog terjadi diskusi, yaitu tentang terjadinya kesenjangan idealitas di dalam undang-undang dan realitas di dalam lapangan. Contoh misalnya ada gudep atau gugus depan itu yang memiliki 2 golongan. Misalnya di SD itu ada golongan siaga dan penggalang. Kemudian di tingkat pendidikan perguruan tinggi itu ada golongan penegak dan penegak. Karena masalah usia. Sehingga ini menjadi diskusi yang lumayan menarik ketika antara idealitas di dalam undang-undang untuk usia pramuka masing-masing golongan ini dihadapkan dengan pendidikan formal, yang mana di dalam lembaga pendidikan formal itu ada anggota pramukanya. Kemudian mengulas tentang ADART tentang sifat gerakan pramuka bab 3 pasal 9. Kemudian juga membahas prasiaga. Kemudian setiap apapun yang dilakukan dalam gerakan pramuka itu selalu merujuk pada kiasan dasar. Karena metode dalam pramukaan adalah sistem among dan kiasan dasar sebagaimana dalam ADART. Di dalam penjelasannya juga membahas tentang SK Kuarnas nomor 47 dan 48 tentang sistem pendidikan kepelatihan. SK nomor 47 itu membahas kualifikasi anggota pramuka dewasa, yaitu pembina, pamong, pelatih, mabdi andalan yang memiliki usia minimal 26 tahun. Yang nomor 48 mengatur anggota dewasa berlatih, sistem pelatihannya yang bersifat segmental dan dura. Kemudian fundamental gerakan pramuka adalah kesimpulannya ini. Fundamental gerakan bagaimana mengajak kita untuk mencoba melakukan hal penting, memberikan hal penting kepada orang-orang yang penting dari orang-orang yang penting pula. Ini untuk materi pertama. Untuk materi kedua yaitu tentang mengubah mindset peserta khusus dari pembina menjadi pelatih melalui pembiasaan. Di sini banyak tugasnya, penjelasannya sedikit, tugasnya banyak. Tapi dari tugas itu kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu tentang 3 kitab suci itu, tapi yang dibahas ini kebanyakan di Undang-Undang nomor di SK Kuarnas nomor 47 tahun 2018 itu, yaitu tentang anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Ya, kemudian tentang pembina pramuka, tentang pelatih pembina pramuka, tentang andalan, tentang pamong saka, tentang MABI atau majelis pembimbing, kemudian perbedaan pembina pramuka dan pelatih pembina pramuka yang ditinjau dari tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Kemudian tentang pertemuan anggota dewasa, banyak sekali pertemuannya itu. Kemudian yang bertindak sebagai fasilitator dan konsultan dalam karang pamitraan. Kemudian yang menjadi narasumber atau fasilitator dalam kegiatan pitaran pelatih, ini semuanya dikupas berupa tugas. Kemudian ada juga nanti materi tentang mindset yang kedua, yaitu tentang membuat makalah atau paparan tentang peran dan fungsi orang dewasa yang ideal, yang di sini dibatasi ada 3, yaitu pembina, pelatih, dan andalan. Kemudian disesuaikan dengan SK Kuarnas nomor 47 dan 048 tahun 2018. Nanti diseminarkan di dalam webinar. Demikian paparan resum kegiatan materi kita pada hari kedua ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Safik, seorang pelatih pembina pramuka ibarat daun pepaya. Walau rasanya pahit dalam sepanjang hidupnya, namun ia mampu memberikan kemanisan bagi buahnya.
Begitulah sosok seorang pelatih, pembina pramuka. Itulah sosok pramuka sejati. Selanjutnya adalah Kak Ali Saifuddin. Resume selanjutnya kami silahkan. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka. Salam. Pada kajian selaku kakak pelatih pendamping, Kak Narko dan kakak-kakak yang lain sebagai peserta, langsung saja sebagai resume pada hari yang kedua di tahun 2020 di hari Selasa tanggal 12 September 2020. Yang pertama sebagai resumnya pada pagi hari tadi semua peserta insya Allah di jam 7 sudah melakukan absen online. Kan? Kemudian lanjut pada pukul 07.30 sampai 8 resume kegiatan hari pertama yang dilakukan oleh Kuartio Sidoarjo. Yang perlu saya garis bawahi dari kegiatan resume pertama oleh Kuartio adalah bahwa para teman-teman dan termasuk kita gitu ya, itu sudah all out menyelesaikan tugas sampai jam 12 malam. Bahkan kalau kita cerita bangun jam 4 atau setengah 3, kejar tayang lagi supaya apa? Tugas hari ini selesai. Ini adalah insya Allah komitmen kita bersama untuk supaya proses menjadi seorang pelatih yang pertama. Yang kedua kita lanjut bahwa jam 8 sampai 10 materi fundamental ini kita amati ada 2 segmen. Yang pertama adalah mengulas lagi tentang materi Kak Yatno. Dari Kak Yatno ini kenapa diulang? Karena memang bahwa ruh dari seorang pelatih adalah mereka harus menguasai dan menjiwai dalam pikirannya konsep pikiran tentang 4 rumah yang harus dikuasai, yaitu tentang landasan, sistem, strategi, dan isi. Kemudian yang perlu saya garis bawahi, karena tadi banyak hal sudah disampaikan oleh Kak Syafiq, saya hanya mencari sela-sela yang belum tercover, adalah agar kita menjadi seorang pelatih yang profesional butuh proses dan jam terbang yang lama. Tapi semoga teman-teman kakak-kakak sekalian ini tidak perlu lama-lama menjadi seorang pelatih yang profesional ke depan. Yaitu yang pertama harus berselayar lebih jauh, jam terbangnya harus panjang dan panjang. Banyak membaca, diskusi kayak begini, kemudian suka menyelam dan banyak berkonsultasi dengan kakak pelatih yang senior. Insya Allah karena kita sudah terlalu basah, terlanjur basah ya kita harus total untuk basah. Semoga ini betul-betul diberikan petunjuk arahan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian segmen yang kedua tentang fundamental gerakan pramuka yang disajikan oleh Kak Masun dan tim teknis dari pelatih daerah adalah bahwa di sana mengupas dari salah satu bagian rumah dari gerakan pramuka yang harus dikuasai oleh pelatih, yaitu tentang landasan yuridis, di mana setiap kita diharapkan harus menguasai kitab suci seorang pelatih, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2020, tahun 2010, kemudian Anggaran Dasar Rumah Tangga tahun 2019, dan SK Kuartir Nasional Nomor 047048 tahun 2018. Ini adalah bagian yang tidak bisa kita kemudian berikutnya adalah bahwa sistem pendidikan di dalam 048 di dalam sistem pelatihan yang sudah kita ketahui yaitu melakukan observasi, kemudian refleksi dan aplikasi. Ini adalah hal juga yang harus kita raih dalam. Kemudian yang perlu juga kita catat di dalam yang belum saya salut tadi adalah tentang hasil daripada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kakak-kakak di dalam sesi hajat. Yaitu diantaranya bahwa di dalam praktek
selama ini masih banyak cukram petunjuk penyelenggaraan tentang masalah tata upacara. Ini masih menggunakan penjelasan. Bahkan maka tugas kita ke depan adalah kita mengamati barangkali ada hal-hal baru yang perlu kita cetuskan di dalam masalah tata upacara dan seterusnya. Ini kemudian dari materi tentang fundamental yang kedua. Kemudian pada pukul 10 sampai 12 yaitu tentang mengubah mindset dari pembina menjadi pelatih yang disajikan oleh Kak Ahya, ya, oleh Kak Ahya, bahwa kita dicoba untuk sistem game alam kerja. Cuma di awal tadi kita belum tahu tekniknya, sehingga alam kerja itu prakteknya adalah kita kasih soal, menjawab, belum selesai, kasih soal lagi, belum selesai, kasih soal lagi. Yang bagaimana kejiwaan daripada pelatih ini ditempa. Stres enggak? Ternyata semuanya hari ini bisa fresh dan bisa tersenyum. Dan insya Allah nanti malam tetap kita akan menyelesaikan jawaban dari talam kerja yang belum selesai. Itu tentang penugasan yang kedua. Kemudian satu PR lagi bahwa kita masih punya tugas tentang masalah webinar tentang topik yang diberikan tentang paparan peran dan fungsi orang dewasa yang ideal sesuai dengan SK Kuanas 047-048. Ini adalah bagian dari praktek mengalami seorang calon pelatih agar kita terbiasa dengan mindset yang baru, yang penuh tantangan tentunya, otomatis kita harus lakukan dengan santai. Saya kira itu Kakak, dan mudah-mudahan nanti malam ya, kelihatannya kita tetap menyelesaikan tugas dan kita nanti sepakati bagaimana untuk pelaksanaan webinar ini, apakah malam nanti kita jalankan atau kita konsep selesaikan malam ini, kemudian besok kita untuk presentasi, nanti mohon arahan dari Kakak pendamping. Kemudian yang jelas nanti malam tetap ada kegiatan refleksi secara kelas besar yang dilaksanakan pada pukul 20.30 sampai 21.00. Saya kira itu Kakak sekalian tentang resume yang dapat kita sampaikan pada sore kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tetap semangat dan semoga kita diberikan kekuatan lahir batin bisa menjalani kegiatan sampai akhir tuntas nanti. Terima kasih. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kakak kita, Kak Jian, untuk memberikan arahan kepada kakak-kakak pelatih yang hari ini sedang memasuki hari yang kedua. Kami silakan Kak Jian. Ya, terima kasih. Bisa diterima suara saya? Ya, bisa Kak. Bisa masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Salam. Ya, terima kasih ya Kak. Kenapa kita melaksanakan refleksi pada tengah, bagian tengah ini? Masalahnya apa? Selesainya jam 21 lebih. Ini karena apa? Dikandung maksud ini mid-nya, ya. Mid refleksi, jangan sampai nanti kakak bisa terlanjur melakukan hal-hal yang mungkin kurang pas. Ini sebagai warningnya. Maka kami mengharapkan nanti Bojonegoro memang kualitasnya harus luar biasa. Dengan dalih apapun, paling tidak kita sudah satu langkah tentang apa? Tentang bicara di hadapan umum. Kakak sudah bisa latihan webinar ini, ya, dengan adanya resume ini. Dari resume yang kita laksanakan tidak hanya sekedar memaksa kakak untuk mengajar, tapi kami mengajarkan ini untuk membentuk kakak menjadi seorang pelatih, bukan hanya pembina, tapi seorang pelatih yang betul-betul nanti siap dan tangguh. Kakak, tadi saya ingatkan lewat WA saya, ya, lewat WA saya, mohon maaf ini ada panggilan dari Kak Narko.
Nanti dulu. Ya. Biasanya tadi banyak pertanyaan. Masih didengar ya suara saya? Iya. Nah, pertanyaan yang dari peserta pelatihan atau dari calon-calon pelatih ini masih berbau pembina. Ya memang masa transisi lah. Saya menyadari, tapi tolong saya ingatkan, panjenengan besok adalah calon pelatih yang akan melatih pembina. Jadi pelatih yang akan melatih pembina. Kalau satu ya sama, dalam arti satu materinya sama, tapi beda sasaran, cara penyampaian pun akan berbeda. Di penyampaian seorang pembina kepada peserta didik dasar dharma, ya, saya beri contoh satu, penanaman dasar dharma itu kalau ke peserta didik bagaimana cara mengamalkan dasar dharma. Tolong Kak yang punya HP, tolong Kak Narko di Japri ini masalahnya HP-nya tak pakai ini. Yang masih punya HP nganggur, tolong dihubungi Kak Narko. Tolong, mungkin Kak Wiji atau Kak Aning. Halo. Siap, Kak. Ya, panjenengan hubungi, HP-nya tak pakai. Ini. Saya matikan dulu. Sudah, tolong dihubungi dulu. Ya. Tadi contoh saja, dasar dharma, seorang pembina kepada peserta didik adalah bagaimana mengamalkan dasar dharma. Tapi ketika panjenengan besok mungkin ada praktek, meskipun temanya sama, ya, judulnya sama, bahasanya sama dasar dharma, tapi bukan cara mengamalkan dasar dharma, tapi cara menanamkan. Beda. Cara mengamalkan dasar dharma, jadi seorang pembina bagaimana menanamkan atau mengamalkan dasar dharma kepada pendidik, cara membinanya, ya, cara membina. Tapi kalau pembina, ketika kakak-kakak sebagai peserta KML atau mungkin KMD, itu adalah praktek membina bagaimana mengamalkan dasar dharma. Dasar dharma mungkin dengan sholat, dengan lain-lainnya. Nah, itu kalau panjenengan sekarang sudah pelatih, besok praktek pengamalan dasar dharma, bukan kok itu yang disebutkan, tapi bagaimana seorang pembina itu bisa mengamalkan atau menanamkan cara mengamalkan dasar dharma kepada peserta didik. Jadi metodenya, tumpuan sebagian besar pada cara atau metode atau sistem seorang pembina, cara membinanya. Tadi dalam pertanyaan, setiap ada pertanyaan, itu banyak orientasinya pada peserta didik. Kalau sekolahnya jauh, sering telat bagaimana, itu bukan bahasan pelatih. Gitu. Bukan bahasan pelatih, tapi itu bahasan pembina. Bahasan pelatih, namanya pelatih sudah tidak bicara tentang anak dalam pelatihan ini. Selanjutnya, Kakak, alhamdulillah, saya mengamati penyampaian dua kali dari masing-masing kelompok dalam resume. Memang itu juga pengamatan penilaian juga. Ini alhamdulillah kakak sudah tidak ada yang grogi. Ini secara psikis, kejiwaan berarti panjenengan sudah siap untuk mengikuti KPD ini, memang sudah siap mental lahir dan batin. Ini satu bagian penilaian karena dan khususnya praktek kita ikuti satu arah di sana dari Pinsus terutama kita ikuti saja. Dan sekali lagi kakak jangan merasa bosan, jangan merasa bingung karena tugas-tugas yang numpuk ini akan lebih parah lagi kalau panjenengan live tatap muka tugas-tugas ini. Paling tidak ini kan panjenengan bisa mungkin sambil klikaran dan lain-lainnya bisa diambil.
Itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jian. Salam. Terima kasih Kak Jian. Teriring doa, ya Allah ya Tuhanku, Tuhan yang agung dari segala yang agung. Izinkan membuka malam ini dengan ucapan Alhamdulillah. Mudah-mudahan kakak-kakakku yang sedang melaksanakan tugas, yang belum selesai diberikan kemudahan. Sesungguhnya virtual ini adalah hal yang luar biasa daripada bertemu secara langsung bisa sampai jam 12 malam. Saya kira itu. Selamat beristirahat dan melanjutkan tugas. Mudah-mudahan diberikan kemudahan bagi para pelatih yang saat ini melaksanakan kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar dari Kuarcap Bojonegoro. Terima kasih, sampai berjumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, cukup ya. Terima kasih. Host. Ya. Kak